Pernah nggak kalian menghancurkan sesuatu cuma karena emosi sesaat? Nih, kapan kita ngerjain tugas video? Tugas video seperti apa? Tugas Bapak Fahri? Ya, aku sibuk banyak kerjaan. Aku juga sibuk. Terus kapan dong kita ngerjain? Ya terserah lah. Terserah aja terus. Kenapa gue ngomong kayak gitu ya? Kadang, keputusan yang paling buruk lahir dari emosi yang tak terkendalikan. Apakah emosi selalu menjadi musuh? Atau justru kita yang belum memahami cara mengendalikannya? Lalu, apakah emosi selalu menjadi musuh? Atau justru kita yang belum memahami cara mengendalikannya? Siapa yang mengendalikan emosimu? Guys, kalian pernah gak sih kerasa marah banget, terus tiba-tiba mutusin buat blokir orang? Padahal, besoknya nyesel. Itu tuh contoh paling simple emosi ngerusak keputusan. Wah, itu makanan sehari-hari. Gue kalau lagi lapar aja bisa emosional, terus mutusin buat beli makanan apa aja yang lewat FYP TikTok, padahal aslinya nggak butuh. Nah, itu yang namanya impulsive buying. Emosi senang ataupun lapar mata bikin kita nggak mikirin jangka panjang, sehingga dompet kita menjadi korbannya. Wah, benar banget tuh Naupa, tapi nggak cuma emosi negatif loh. Kadang pas kita senang banget, kita gampang banget janjiin sesuatu ke orang lain. Tapi pas udah tenang, baru kita sadar bahwa kita nggak sanggup. Gue setuju banget sama Elina. Makanya ada pepatah bilang, jangan ambil keputusan pas lagi marah, dan jangan bikin janji pas lagi senang banget. Dua-duanya sama-sama bahaya. Gue baca nih ya, secara psikologis, emosi itu emang sering ngebajak otak logika kita. Amigdala kita kerja duluan sebelum prefrontal cortex, alias bagian otak mikir, sempat bereaksi. Waduh, berat banget bahasanya Nis. Tapi intinya emosi itu kayak kabut ya, menutupi jalan, seharusnya lurus jadi kelihatan buram. Bisa jadi Dani, tapi menurut kalian emosi itu selalu buruk gak sih dalam memutusin sesuatu? Apa kita harus jadi robot yang gak punya perasaan biar keputusannya benar? Gue rasa nggak selalu buruk sih Nurul, kadang emosi atau feeling itu juga penting. Misal kita ngerasa nggak enak hati pas mau mutusin sesuatu, itu mungkin alarm dari alam bawah sadar kita. Iya, itu namanya intuisi. Tapi tetap aja intuisi itu harus didukung data. Jangan cuma kayak perasaan gue bilang gini, terus langsung gas tanpa mikir risikonya. Tapi susah loh Sanda, misalnya nih kita lagi di bawah tekanan atau stres tugas numpuk. Pasti keputusan kita pengen yang cepet beres aja tanpa mikirin kualitas. Nah, makanya manajemen emosi itu penting. Sebelum memutusin sesuatu yang gede, mending kita tenangin diri dulu. Tarik nafas, atau bahkan kalau perlu tidur dulu deh semalam. Setuju, tapi gimana kalau situasinya mendesak? Kayak pas lagi ujian atau lagi debat kayak gini, emosi pasti ikut naik kan? Nah, kalau di situasi itu, kita harus sadar diri terlebih dahulu. Self-awareness nih namanya. Kalau gue udah mulai ngerasa detak jantung makin kenceng, gue bakal diam sebentar biar gak salah ngomong. Pintar tuh Nau, masalahnya banyak orang yang malah bangga sama emosinya. Gue emang orangnya ceplos-ceplos. Padahal sebenarnya dia cuma nggak bisa kontrol emosi pas mutusin kata-kata. Jadi intinya, emosi itu informasi bukan perintah. Kita boleh ngerasain emosinya, tapi jangan biarin dia yang pegang kendali setir. Mantap Ari, berarti buat video kita nanti kita bisa kasih tips gimana cara nunda pas emosi pas lagi tinggi-tingginya. Gue juga pengen nambahin penting buat kita untuk dengerin pendapat orang lain yang kepalanya lagi dingin. Karena biasanya mereka lebih objektif lihat masalah kita. Bener El, makanya diskusi kelompok kayak gini tuh bagus banget buat ngurangin bias emosional masing-masing orang. Oke deh, berarti poin-poinnya udah dapet ya. Kita mulai dari definisi, pengaruh emosi positif atau negatif, sampai dengan cara mengatasinya. Kalau gitu, gue bagian nyiapin skrip buat bagian prakteknya ya. Biar kelihatan bedanya keputusan orang yang lagi marah sama yang lagi tenang.
Gue bantuin Sanda, nanti kita bikin skenario yang relate sama kehidupan mahasiswa sekarang. Sip, berarti diskusi kita hari ini produktif banget. Gak ada yang emosi kan selama kita diskusi tadi? Aman, malah gue jadi lebih paham kenapa kemarin gue nyesel beli barang yang nggak penting. Nah, itu namanya belajar dari pengalaman. Yuk, kita mulai produksi videonya sekarang biar gak mepet deadline. Oke teman-teman, deadline video tinggal besok. Jadi hari ini kita harus benar-benar bagi tugas supaya ya cepet selesai. Benar tuh, sekarang kita tentuin siapa bagian edit, narasi, desain, sama pengambilan videonya. Aku bisa bantu bagian naskah dan konsep. Kalau editing video, biar aku saja. Aku bantu desain cover dan transisi. Aku bagian narator juga bisa. Kalau pengumpulan video aku siap bantu. Aku bantu revisi dan cek hasil akhir ya. Tapi jujur aja nih, ada beberapa orang yang dari tadi diam terus. Dari kemarin juga susah dihubungin. Iya, kita yang kerja malah cuma sebagian. Jangan sampai tugas kelompok berat sebelah. Kalau emang gak niat kerja kelompok, bilang aja dari awal. Nova, santai dulu, tenang. Kita dengarkan penjelasannya dulu. Penjelasan apa lagi? Deadline kan sudah dekat. Aku capek gini terus. Kalian serius gak sih? Kita juga capek, tapi jangan langsung marah. Ya udah, aku keluar dulu. Serah kalian aja. Ya ampun, jadi makin gak enak suasananya. Sekarang malah makin ribet. Kita coba tenang dulu, jangan langsung menyimpulkan sebelum tahu masalah sebenarnya. Sebenarnya tadi aku sempat chat teman yang dianggap gak aktif itu. Katanya lagi ada masalah keluarga dan jaringan internetnya juga susah. Pantas saja balasnya lama. Berarti selama ini kita salah paham. Makanya penting untuk kita dengar penjelasan dulu sebelum emosi. Kalau langsung marah kan kerja kelompok malah jadi kacau. Lebih baik sekarang kita cari solusi daripada saling menyalahkan. Maaf ya semuanya, tadi aku kebawa emosi. Gak apa-apa Nova, yang penting sekarang kita selesaikan sama-sama. Dari kejadian ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mengambil keputusan saat emosi dapat membuat salah paham. Karena itu, penting untuk kita tetap tenang dan mendengarkan penjelasan orang lain. Kalau memakai logika dan emosi yang baik, maka masalah cepat diselesaikan. Perkenalkan, nama saya Khaidir Yahya, NPM 2022132 dari Lokal 8 C Reguler Kampus Tia Amuntai. Perkenalkan, nama saya Selvina Dewi, NPM 2022161. Perkenalkan, nama saya Aryadi, NPM 2022120. Nama saya Elina Mahpuja dengan NPM 2022122. Nama saya Muhammad Rahmadani, NPM 2022142. Nama saya Najwa Salsabella Putri dengan NPM 20214. Nama saya Sapitri, MPM 2022160. Nama saya Mirsanda Amirah dengan NPM 2022137. Nama saya Hikmatunisa, NPM 2022129. Nama saya Nurul Hikmah, NPM 2022142. Nama saya Muhammad Naupa, NPM 2022141. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kapan kita ngerjain tugas Bapak Fahri? Tugas kamu salah. Contoh itu tuh dari emosi ngerusak keputusan. Nah, itu yang namanya
Banget tuh Naupa, tapi nggak cuma emosi negatif loh. Kadang pas kita Dan jangan bikin jatuh pas lagi senang, marah, dan jangan bikin janji pas ambil janji. Kita kerja duluan sebelum perpontak gue baca nih ya secara pisah. Tenang. Emosi itu selalu buruk gak sih dalam memutusin tanpa mikir risikonya. Jangan besok lang. Dek, kita cenderung terbaca teks yang di atas apa? Sorry. kalau lagi kayak debat gini, emosi kan pasti naik. Bangga sama emosinya. Katanya gue Jadi intinya informasi itu perintah. Emosi itu informasi. Mantap Ari. Cara, Keputusan orang yang lagi bedanya keputusan orang yang lagi marah sama yang lagi Deadline video presentasi. Kalau editing video, aduh. Kalau emang nggak niat kerja kelompok, bilang aja dari awal. Kalau emang nggak niat kerja kelompok, bilang aja dari awal. Ya ampun, jadi makin gak enak suasananya. Jangan kamu Penjelasan orang lain. Salah.